inilah saatnya meminta Pak Jokowi untuk nggak pensiun buru-buru Oktober 2024. Beliau masih sangat muda, usia 64 tahun. Kita masih butuh dia untuk membantu atau mengawal pemerintahan ini menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi ya dengan segala hormat, jangan buru-buru pensiun lah Pak Jokowinya. Jadi peran Pak Jokowi di sini sebagai kayak kalau menurut saya dia harus jadi ketua dari Barisan Nasional ini. Gitu. Karena dia yang bisa menjadi lem perekat ya. Dia satu-satunya tokoh kita yang sekarang bisa menjadi solidarity maker itu ya Pak Jokowi dalam konteks politik Indonesia hari ini. Gitu. Dia bisa diterima oleh Pak Surya Paloh, bisa diterima oleh Pak Erlangga, bisa diterima oleh Pak Zulkifli Hasan, oleh Pak Muhaimin Iskandar, oleh Pak SBY atau AHY, adalah Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi yang diminta untuk memimpin Barisan Nasional ini, maka Barisan Nasional ini akan efektif. Jadi target Indonesia Emas 2045 itu akan mudah dieksekusi karena kepala daerahnya hebat, kepemimpinan nasionalnya hebat, dan stabilitas politiknya kan adanya Barisan Nasional ini menjadi hebat. Saya bersama Mr. Q, Bung Kodari. Ya. Selamat datang lagi ke Coklat TV untuk yang kesekian kalinya. Ini saya tertarik untuk membahas soal peran Jokowi nanti di pemerintahan mendatang seperti apa. Kan kemarin saya baca Erlangga Hartarto, Ketum Golkar, bilang bahwa Pak Jokowi tetap akan punya peran dalam pemerintahan mendatang. Nah ini saya jadi teringat wawancaranya dan pandangannya Bung Jeffrey Giovanni di Cokro maupun di beberapa kanal lain ya, di beberapa podcast lain tentang Barnas, Barisan Nasional, jadi koalisi permanen yang memastikan agar pemerintahan itu politiknya stabil ya, supaya efektif dan efisien untuk pembangunan. Jadi koalisi permanen yang membuat ide atau rencana percepatan kemajuan itu tercapai, gitu kan, keberlanjutan kan. Dan itu dipimpin oleh Pak Jokowi idealnya, gitu kata Bung Jeffrey, karena Pak Jokowi itu yang diterima oleh semua elit, terus solidarity maker lah gitu. Dan dengan adanya Pak Jokowi di situ, itu justru membantu Prabowo Gibran untuk fokus ke pembangunan karena pernik-pernik perselisihan antar ketum partai atau antara elit partai itu dijembatani oleh Pak Jokowi. Jadi itu. Menurut Bung Kodari, gimana melihat ide Barnas atau juga ini Barnas itu kan namanya nama yang diusulkan Mas GG. Nama generik. Tapi dia juga nyebut Bang Rizal Malarangeng menyebutnya Bima, Barisan Indonesia Maju. Gimana menurut saya mulai Mr. dari Kelly dulu. Jadi Kelly, Mas Denny JA itu intelektual kaum kelompok studi tahun 80-an yang sebetulnya udah dari lama sekali mencita-citakan adanya koalisi permanen ya, dan boleh dibilang nggak pernah terwujud lah. Saya ini kan belajar menulis itu dari dua abang ini. Saya generasi 90-an, beliau berdua generasi 80-an. Jalur kami mirip, saya kelompok studi, dan walaupun kelompok studi saya lebih kepada internal kampus ya, kalau mereka kan di luar kampus ya. Jadi saya nggak heran kenapa Celi cepet banget nyamber gagasan itu. Karena sebetulnya adalah ide-ide yang sudah dipikirkan dari lama. Di luar bahwa Celi dan Jeffrey itu memang saya mendengar merupakan teman lama ya, jadi sering komunikasi. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tadi Barisan Nasional, kemudian Pak Jokowi, menurut saya supaya kita nggak kehilangan konteks, kita harus tarik dulu ujungnya itu di mana. Nah, ujungnya itu sebetulnya kalau menurut saya adalah soal bagaimana kita menuju Indonesia maju. Menuju negara Indonesia maju tahun 2045. Gitu. Nah, untuk menuju Indonesia maju 2045 yang kurang lebih 20 tahun dari sekarang, Indonesia Emas ya. Indonesia Emas itu diperlukan suatu konsistensi. Konsistensi dari perencanaan jangka panjang dan implementasinya. Nah, untuk perencanaan jangka panjang, saya kira di luar adanya RPJP, RPJM segala macam, kita harus katakan bahwa Pak Jokowi itu adalah pemimpin Indonesia dalam era reformasi ini yang paling jelas punya visi mengenai Indonesia negara maju. Dia yang paling jelas punya visi itu, sekaligus juga punya keberanian untuk mengimplementasikan dengan segala resiko-resikonya, dan
punya formulanya gitu. Mohon maaf saya ulangi sekali lagi di sini, dan saya rasa ini memang harus kita terus ulang-ulang ya, karena ini bagian dari pengembangan wawasan juga. Bahkan kalau istilah saya ini, saya pinjam istilah ini dari Mas Celi, epistemic community, komunitas epistemik ya. Jadi komunitas epistemik, menurut saya harus diciptakan sebuah komunitas epistemik tentang Indonesia Maju itu. Epistemic community itu adalah sebuah komunitas yang punya ide dan gagasan yang sama ya tentang katakanlah suatu kebijakan sosial atau pemikiran politik atau pemikiran ekonomi lah begitu. Jadi komunitas epistemik ini harus diciptakan. Nah, dalam kerangka menciptakan komunitas epistemik itu, kalau saya menyederhanakan lah ya supaya mudahnya, agenda atau resep menuju Indonesia Maju itu ada 5. Pertama itu pembangunan SDM yang di dalamnya ada pendidikan, kesehatan, pangan dan energi. Yang kedua adalah membangun infrastruktur. Yang ketiga adalah digitalisasi. Yang keempat itu adalah hilirisasi. Dan yang kelima adalah pengembangan atau pembangunan IKN di IKN Nusantara di Kalimantan. Jadi jalan menuju Indonesia Emas 2045 itu kurang lebih kalau disederhanakan 5 item inilah. Roadmap-nya itu. Ya, roadmap-nya itu. Ya. Nah, untuk mengawal ini diperlukan suatu kekuatan politik. Suatu kekuatan politik yang besar, yang stabil, yang alam pikirannya sama. Ya sampai level tertentu mungkin Barnas ini bisa dimaknai sebagai 2 hal ya. Pertama sebagai koalisi partai politik, tetapi sebetulnya bisa dimaknai juga sebagai sebuah koalisi pikiran. Itu kalau bahasa politiknya komunitas epistemik itu adalah koalisi pikiran. Koalisi pikiran gitu ya. Epistemic community ini kan istilah akademik kan. Koalisi epistemik. Koalisi epistemik. Jangan. Koalisi pikiran aja. Ya, koalisi pikiran. Gitu. Karena komunitas epistemik itu kan coalition of minds. Ya, coalition of mind ya. Epistemic community itu kan komunitas intelektual sebetulnya yang punya garis pemikiran sama tentang misalnya mazhab ekonomi atau mazhab politik tertentu begitu. Ini bukan itu, tetapi ya dalam konteks politik kita sebenarnya sebagai koalisi pikiran. Koalisi Jadi pikiran. koalisi politik ini bukan cuma koalisi partai politik, bukan isinya partai politik saja, tetapi orang-orang yang punya imagine community yang sama. Itu dia. Jadi punya arah yang dibayangkan. Iya. Arah mengenai ide mengenai komunitas yang dibayangkan itu sama. Betul. Jadi istilahnya begini, Bung Karno itu punya cita-cita Indonesia merdeka. Dan beliau sudah mengatakan dan sering sekali dikutip. Dan menurut saya kutipan ini saya ingat nih kutipan-kutipan di zaman SD yang saya ingat. Jembatan emas. Ya kan? Ya. Kemerdekaan itu bukan akhir. Kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Ya, betul. Bagi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, jembatan emas menuju apa? Menuju Indonesia negara maju. Ekonomi nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia, menguasai teknologi, ya kan? Kualitas SDM-nya sangat bagus, masyarakatnya sejahtera dan seterusnya. Kemandirian ekonomi, nggak mau didikte oleh asing gitu ya. Betul. Jadi intinya kita mau menuju ke sana. Nah, menuju ke sana ini kita perlu sebuah stabilitas politik, sebuah stabilitas perencanaan, sekaligus juga stabilitas politik untuk menopang implementasi dari gagasan itu. Kita tahu bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, semua gagasan, semua ide itu harus dikerjakan. Dan dalam mengerjakannya tentu memerlukan dukungan dari kekuatan politik yang ada, baik di pemerintahan maupun di parlemen. Berupa undang-undang, berupa pembuatan kebijakan yang bersifat teknokratis, dan seterusnya. Nah, saya melihatnya soal Barnas itu dan Pak Jokowi itu dalam kerangka itulah. Nah, Barnas sebagai sebuah organisasi itu agak lebih mudah sebetulnya untuk dirumuskan. Karena kan praktis kita sebetulnya sudah punya dan mempraktekkan berbagai jenis koalisi selama ini. Dan realitanya kita adalah negara sistem presidensial dengan sistem multipartai. Bahkan bisa dianggap multipartai ekstrim ya. Karena multipartainya itu di parlemen bisa sampai 8, 9, bahkan pernah 10. Gitu. Jadi sebetulnya siapapun presiden sudah membentuk koalisi. Tapi koalisi yang sudah terjadi selama ini, itu most of the time itu kan bicara 5 tahun. Ini berbicara 20 tahun, 25 tahun ke depan. Nah, itu sesuatu yang menurut saya baru dari gagasan Barnas ini. Dan kita bicara sesuatu yang baru dari rentang pasca 2024 ini. Kita berbicara tentang sesuatu yang panjang. Dan saya tidak menganggap gagasan ini sebagai sebuah final. Justru lemparan dari Bang JG ini adalah lemparan awal
yang membutuhkan penghalusan-penghalusan untuk bagaimana sebuah desain politik ini menjadi lebih kokoh dan lebih applicable. Yeah. Sebuah ide atau sebuah gagasan desain politik itu nggak boleh bertentangan dengan human nature. Karena kalau dia melawan human nature, dia akan bubar cepat atau lambat. Contohnya yaitu Marxisme. Betul. Karl Marx Komunisme punya ide mengenai penghapusan hak milik pribadi. Iya. Itu bertentangan dengan human nature. Itu dia, itu. Buktinya nggak jalan. Nggak jalan. Dicoba dibuat negaranya jalan. Ya, kita juga harus fair lah bahwa pada hari ini yang menerapkan sistem itu kan masih ada juga. Ya. Tetapi sudah dengan modifikasi dan dengan level capaian yang sangat-sangat bervariasi. Yang sangat konservatif dengan gagasan Marxisme komunisme itu kan sering dianggap sebagai negara yang pada hari ini sebetulnya agak terbelakang kan secara sosial ekonomi kan, misalnya kayak Korea Selatan begitu. Korea Utara. Ada yang bilang sebenarnya komunisme itu baru bisa jalan kalau unit kecil. Jadi kalau komunitas kecil itu solidaritas yang tanpa pemilikan tanpa hak milik itu bisa jalan gitu. Tapi kalau sudah levelnya negara itu susah. Atau harus ada modifikasi yang luar biasa seperti RRC kan gitu. Jadi RRC itu sistem politiknya komunis tapi sistem ekonominya sebetulnya kapitalis gitu. Nah, ini hobinya Celi nih ngomong begitu dan dia dengan sangat bangga dia punya gambar besar gitu ya. Ini dia paling suka ngutip von Hayek itu dan Fukuyama The End of History. The End of History. Pokoknya komunis sudah berakhir, ini sekarang eranya kapitalis gitu. Jadi semua konsep politik itu dia nggak boleh bertentangan dengan human nature, karena kalau nggak dia akan jebol cepat atau lambat. Dan menurut saya nanti tantangannya ada di situ gitu. Kita membutuhkan penghalusan-penghalusan. Nah, kalau kita bicara koalisi besar ya, sebetulnya ya kalau pakai modeling yang sudah ada, berarti kita harus menyusun partai politik yang sesungguhnya tuh terdiri dari ideologi yang mirip-mirip gitu. Nah, di Indonesia ini kan ada dua kelompok ideologi besar ya. Dalam batas kriteria yang longgar lah ya, jangan yang ketat ya gitu. Pemikiran yang nasionalis dan pemikiran yang agama, garis miring itu Islam begitu. Betul. Bukan mendirikan negara Islam, walaupun ada juga varian ekstrem mau mendirikan negara Islam, tetapi negara yang basis sosialnya itu dari kalangan santri, dari kalangan Islam lah gitu. Ingin agar artikulasi pemikiran Islam itu mewarnai dalam sistem pemerintahan kan, misalnya ada istilah perda Islam dan seterusnya itu gitu. Jadi kalau kita bicara koalisi pikiran tadi itu, sebetulnya ini wajib loh menurut saya. Karena kalau dari pikirannya aja sudah beda, gimana mau jalan bareng gitu. Jadi untuk jalan bareng dalam waktu 20 tahun, standing against the test of time, berhadapan dengan masalah-masalah ego, berhadapan dengan masalah-masalah perbedaan analisa teknokratis. Gitu. Orang kan bisa aja satu pikiran ideologis, tapi pada level yang paling bawah, pada tataran teknis kan orang bisa berbeda. Gitu. Dan ini sebenarnya tantangannya juga, Mr. Q. Kalau misalnya ya dibandingkan dengan zaman Pak Harto dulu itu kan memang dia nggak pengen politik itu ngerecoki pembangunan. Jadi dia pengen supaya pembangunan itu menjadi yang paling utama. Udah politik partai disederhanakan, terus dikontrol apa. Jadi tidak demokratis. Ini against human nature sebetulnya. Iya makanya. Nah against tapi itu kan ada bukunya Huntington waktu itu sangat berpengaruh. Political order. Yes, political order in changing societies itu kan menunjukkan bahwa supaya developmentalism itu berjalan, ini harus jangan demokratis dulu gitu. Nah, tetapi yang diusulkan Mas JG, Mas Jeffrey, itu kan suatu yang berbeda. Tetap demokrasinya dijaga, betul, ya kan? Tetapi stabil. Kan tantangannya kan nggak mungkin kita mengorbankan demokrasi. Tapi gimana supaya visi Indonesia Emas 2045 itu nggak direcokin gitu. Jadi tadi koalisi pikiran itu kemudian menjamin bahwa ini tetap mulus gitu. Ya, disitulah saya bilang ini sebetulnya gagasan yang sangat menarik ya. Kita ini masuk jadi 2024 ke atas ini sebenarnya kita masuk pada suatu fase yang agak berbeda dengan 25 tahun reformasi kita itu loh. Jadi kita anggaplah kita bagi ini menjadi 25 tahun kali 2 ya. Jadi perjalanan kita reformasi 98 sampai dengan sekarang itu 25 tahun.
Dan kita berbicara tentang 25 tahun ke depan. Nah, karena itu, hemat saya asumsi-asumsi yang selama ini diberlakukan atau dianggap benar pada fase 25 tahun ini, menurut saya kita harus ubah, revisi, atau lihat dengan cara agak berbeda loh hal. Ini agak dalam ini, mohon maaf ini agak dalam. Agak lebih serius dari biasanya kita diskusi. Kelihatan ketawamu juga agak sedikit ya. Nah, ini baru setelah disebut baru muncul. Iya. Jadi ini agak lebih serius dibandingkan sebelumnya. Nah, 25 tahun kita mengelola negara ini, kita berangkat dari trauma Orde Baru. Ya. Kita berangkat dari trauma sistem otoriter gitu. Nah, sehingga kemudian asumsi-asumsi kita tentang beberapa hal itu menurut saya sebetulnya terjebak di masa lalu. Gitu. Kita ini punya bandul besi di kaki kita, yang kita harusnya sadar bahwa bandul itu sebetulnya udah nggak ada lagi. Bandulnya nggak ada, tapi kita jalannya masih nyeret-nyeret. Itu dia maksud saya. Betul. Penting sekali ini. Jadi sebagian pemikiran kita, metafor yang bagus. Jadi kita itu menyeret bandul besi, sebenarnya bandul besi itu udah nggak ada lagi. Gitu loh. Asumsi-asumsi kita tentang situasi politik, kondisi politik, sistem politik, wah ini kembali ke zaman Orde Baru, ini Orde Baru. Itu dilihat dari kacamata dulu. Sebetulnya pada hari ini enggak. Mungkin itu diwakili oleh debat saya dengan Rocky Gerung yang ketika dia mengatakan bahwa Jokowi merusak demokrasi. Saya bilang merusaknya di mana itu? Saya bilang merusaknya di mana? Dan dia selalu hobinya kan pakai ilustrasi ya? Iya, pakai ilustrasi. Makanya saya sering pakai ilustrasi juga sekarang, pakai senjatanya dia itu. Ya. Nah, jadi dia mengatakan ini demokrasi ini dirusak oleh Pak Jokowi. Merusaknya di mana? Sistemnya sudah berjalan, ada trias politika, partai politiknya bebas, bisa bersaing. Dan balik lagi dia bilang ini merusak. PDI Perjuangan, merusaknya di mana? PDI bisa mengajukan calon, masih bisa menang. Betul. Bu Mega kemudian masih ketua umum. Bawa suaranya partai, iya logis-logis saja. Karena salah pilih calon presiden gitu. Udah jam Ganjar belum? Oh, belum kita. Dekat lagi jam Ganjar ini. Harus cabut ya? Enggak, jam Ganjar tuh jam 16. Iya benar. Iya. Jadi asumsi kita atau cara kita melihat sistem politik Indonesia 25 tahun ke depan, hemat saya harus diubah loh. Nggak boleh lagi sama dengan 25 tahun yang di belakang itu. Nah, kembali kepada soal partai politik, soal koalisi, pikiran. Idealnya memang koalisi ini harus partai nasionalis. Satu, bahwa realitanya hari ini partai politik yang besar-besar itu adalah nasionalis. Ya. Kedua, ya terus terang ada bias pribadi saya bahwa saya pandangan nasionalis ya. Mungkin teman-teman yang melihat saya dan alam pikiran saya seperti apa. Itu background-nya di belakang kepala saya ini nasionalis. Nasionalis ya. Dan dering bunyi handphonenya itu suara azan. Ini luar biasa ini. Nasionalis plus. Gini. Kita ini atau saya ini adalah mungkin murid dan cucu muridnya Cak Nur. Iya benar. Ya. Kita juga. Saya kan gitu ya. Ininya paham keislaman kita ya, model-model keislaman Cak Nur. Buku babonnya? Islam, Doktrin dan Peradaban. Itu dia. Jadi kangen lagi baca buku itu. Atau itu Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Betul. Pintu-pintu menuju Tuhan. Banyak kan kita bisa di situ kan antara keislaman dengan nasionalisme itu tidak. Iya, keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Iya. Nah, itu tiga elemen itu harus menyatu. Saya kira ya pemikiran itu sekarang relevansinya ini ini. Betul. Nah, tapi gini kalau kita mau bicara, kita boleh nggak apa-apa ya, agak jauh lari sana. Iya, nggak apa-apa. Dulu kan begini, kita bicara tentang peran Islam di dalam negara itu kan agak susah. 60-70. Kenapa? Karena kalangan santri, kalangan Islam itu pada waktu itu yang terdidik kurang. Betul. Sekarang di mana-mana. Ya. Di mana-mana. Mereka sudah terdidik juga, dan bukan hanya pendidikan keagamaan ya, tetapi pendidikan istilahnya ilmu modern juga, ilmu umum juga. Teknokratis knowledge lah. Walaupun sampai hari ini saya masih terus mendorong alam pikiran di kalangan santri kita itu atau di kalangan keluarga kita itu untuk ya jangan orientasinya tuh hanya kepada sekolah agama. Gitu. Ini masih kok terjadi kok. Saya ngalamin di kampung bapak saya. Saya bilang ya sekolah itu ke luar negeri ya jangan ke Libya, jangan belajar agama. Ke Jerman, belajar engineering. Belajar ke Jepang, belajar kedokteran segala macam. Masih ada sebetulnya. PR itu belum tuntas loh, Mas. PR itu belum tuntas. Tapi
pada hari ini saya pandangannya nasionalis dan realitanya juga selama ini dari kita era pemilu pertama tahun 55 sebetulnya mayoritas masyarakat ini pandangannya nasionalis dan itu tercermin dari hasil-hasil pemilu. Yang 60-70% itu adalah yang menang adalah partai-partai nasionalis. Contohnya yang 2024 ini kan PDIP, Golkar, Gerindra ya. Nah, di titik itu sebetulnya idealnya barisan nasional ini isinya itu 3. Intinya itu PDI, Golkar, dan Gerindra. Tetapi kan PDIP mewacanakan oposisi. Nah, itulah dia. Maksud saya, itu yang jadi PR salah satunya kalau kita bicara barisan nasional. Ujung-ujungnya kan all the thing in the world created twice itu. Dalam dunia ide dan dalam dunia nyata. Semua hal di dunia ini diciptakan 2 kali dalam dunia ide dan dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata itulah yang namanya eksekusi itu. Tapi ide ini sebenarnya untuk menopang tadi itu ya sebagai tulang punggung bagi visi percepatan kemajuan itu sangat penting gitu ya, sangat perlu. Sangat penting. Karena kita punya perencanaan sebagus apapun dan saya tidak ragu bahwa orang Indonesia itu pintar. Masalahnya itu bukan di situ. Masalahnya itu di soal-soal implementasi, keberanian individu. Bahkan begini, kemampuan teknokratis. Menurut saya gini, salah satu ilham terbesar buat saya dari Pak Jokowi ini ya, jadi gubernur, jadi presiden kita. Ternyata kita mampu melakukan hal-hal yang saya pikir dulu nggak bisa kita lakukan. Contoh ketika dia gubernur DKI Jakarta kan, dia menata tempat kumuh gitu. Oh, ternyata bisa dikerjakan. Dia misalnya mengimplementasikan MRT yang gagasannya sudah 20-25 tahun yang lalu. Gitu. Oh, ternyata bisa ya. Kemudian dia misalnya bisa menyelesaikan tol Jawa, lalu membuat tol Sumatera. Oh, ternyata bisa ya. Oh, ternyata mengerjakannya bisa sangat cepat. Gitu. Lepas dari pro kontranya lagi, ternyata kereta cepat bisa juga dibikin. Gitu. Itu kalau pakai istilahnya iklan Nike, impossible is nothing. Impossible nothing. Gimana? Impossible is nothing. Oh, is nothing ya. Oh iya, betul. Nggak ada yang impossible gitu. Ya, jadi dia bisa mengerjakan hal-hal yang tadinya kita pikir kayaknya nggak bisa dikerjakan. Nah, kuncinya di mana? Keberanian. Pak Jokowi itu apa yang membedakan? Ini kembali soal MRT. Membedakan antara Sutioso dengan Fauzi Bowo dengan Jokowi. Kalau kita bicara MRT, menurut saya adalah keberanian tadi dalam implementasikan sebuah gagasan yang memang sudah ada. Pemimpin yang punya nyali. Pemimpin yang punya nyali. Itu kan, itu kan kode keras dari Pak Jokowi berkali-kali kan. Betul. Ternyata kita punya orang kayak Pak Basuki yang bisa mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dengan waktu yang sangat cepat. Saya punya julukan bagi Mr. Bas. Pak Bas itu ya. Pak Bas. Bandung Bondowoso. Iya. Bandung Bondowoso Fun Modern. Bandung Bondowoso Modern. Modern, apa? 4.0. Iya. Atau tapi kalau Dendel salah nanti. jangan. Karena kerja paksa. Tapi dia Dendels kan. Sebetulnya kan Dendels. Dalam kerangka bahwa dia menyambungkan ujung barat dan ujung timur Pulau Jawa kan dia Dendels sebetulnya. Menyambungkan Sumatera ujung ke ujung itu kan Dendels. Nah, kembali ke soal tadi kan bahwa ide mengenai apalah namanya Barisan Nasional atau Bima atau pokoknya koalisi permanen yang tadi itu menjadi tulang punggung bagi pembangunan percepatan kemajuan itu sesuatu yang perlu. Nah, sekarang kan tadi kembali ke awal pertanyaan soal peranan Pak Jokowi. Kan kalau Pak Erlangga bilang ada peran. Nah, kemudian kan ada wacana ini, ada narasi lagi nih, Mr. Q, tentang hubungan antara Jokowi dan Prabowo yang lagi mencoba mencari balance of power. Jadi kemarin kan Pak Prabowo ketemu sama SBY 2 kali. Itu dimaknai oleh sejumlah kalangan sebagai wah Prabowo udah mulai nggak nyaman nih dengan Jokowi yang masih dominan. Gitu. Jadi Prabowo nggak mau ada matahari kembar. Dan hubungan keduanya itu sebenarnya hanya hubungan basisnya itu kepentingan jangka pendek. Jadi begitu Prabowo sudah menang, ya pasti dia akan cari cara untuk mengucilkan Pak Jokowi, mengecilkan peran Pak Jokowi gitu. Jadi intinya ini narasinya bertentangan nih dengan yang kita bicarakan. Kalau yang kita bicarakan kan mereka sharing of power, mereka kerjasama. Ya kan kerjasama untuk tadi punya visi yang sama. Betul. Untuk 2045. Kalau yang ini enggak, ini pasti
setelah Pilpres, setelah pelantikan berantem ini pasti. Iya. Nah, menurutmu gimana? Proporsionalnya kan kita harus bilang kita masuk kepada fase baru lagi. Fase tesis antitesis. Jadi fase ini lagi nih, perdebatan lagi nih. Dan fase tebak-tebakan lagi nih nanti mana yang akan terjadi kan ini. Ini cooperation atau competition. Ya. This is friend or foe. Kan? Yes, ya, betul. Friend or foe. Iya kan gitu. Jadi masing-masing nanti punya teorinya sendiri-sendiri itu. Jadi ada orang yang berpikir bahwa Pak Prabowo udah mulai ngambil posisi sendiri. Saya kira itu bisa saja diterima, dan apa yang dilakukan dengan Pak SBY bisa dianggap sebagai bagian dari membuat aliansi politik tersendiri, aliansi politik baru. Ya walaupun bisa juga dimaknai dengan enteng-entengan, misalnya bahwa ya ini kan dua orang teman lama sama-sama di Akademi Militer, ya mereka nostalgia, sama-sama hobi baca buku, hobi diskusi. Terus yang kedua mereka sedang membicarakan bagaimana nanti kabinet akan berlangsung 2024-2029, berapa porsi menteri, siapa menteri yang akan diusulkan oleh Partai Demokrat, misalnya. Lalu selama proses transisi ini nanti apa yang harus dilakukan, belajar dari pengalaman Pak SBY yang pernah melakukan transisi dari Ibu Megawati, dia terima kekuasaan dari Ibu Megawati dan dia kemudian deliver kekuasaan kepada Pak Jokowi. Banyak sekali sih hal yang sebetulnya dipelajari gitu dari pertemuan-pertemuan itu gitu. Dan menurut saya sih pertemuan 2 kali itu masih terlalu sedikit untuk materi sebanyak itu ya. Untuk bisa diambil kesimpulan bahwa terjadi Prabowo udah nggak nyaman. Ya, ini balik lagi framing. Iya. Ini kelompok-kelompok yang nggak suka dengan Pak Jokowi ini kan selalu menggunakan, saya udah buka di sini kan, sudah menggunakan metode imajinasi dan halusinasi kan. Iya. Narasinya sudah Jokowi versus Prabowo. Ada satu konten kawan-kawan kita lah gitu bikin ini. Nggak usah sebut nama. Nggak usah. Iya, Denny Siregar. Lu disebut juga. Jangan disebut. Kalau di podcast dia bikin konten judulnya itu Jokowi versus Prabowo gitu. Seakan-akan sudah bagi dia itu sudah arahnya ke sana. Ya, ini dibantah ya. Pertama bahwa pertemuan dengan Pak SBY itu Pak Prabowo ya topiknya banyak sekali. Nggak ada tema memusuhin Pak Jokowi di situ. Nggak ada. Yang kedua, bagaimana relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dipandang. Kalau dianggap hanya kepentingan sesaat, tesis itu ya tesis musuhan, kompetisi, aliansi politik baru itu ya bisa diterima. Tapi kalau kita melihat bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jauh lebih dalam daripada itu, bukan cuma meeting of mind tapi juga meeting of heart kan gitu. Dan juga itu simbol rekonsiliasi. Iya. Kan ada yang bilang Mas Jeffrey, Bung Jeffrey Giovanni menyebutkan kan awalnya ini adalah karena sebelumnya itu adalah pembelahan, terus Pak Jokowi dan Prabowo menyatu itu adalah simbol representasi dari rekonsiliasi. Betul. Karena mereka punya pikiran yang sama. Betul. Untuk percepatan kemajuan gitu. Jadi itu ininya. Jadi saya percaya kenapa ini kemudian mungkin ya, dan saya berani mengatakan juga bahwa sebetulnya ini menjadi sesuatu yang feasible karena tadi meeting of mind tadi bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sebetulnya mereka sama. Ketika berbicara tentang Indonesia masa depan yang maju itu. Semua buku, semua retorika Pak Prabowo itu adalah soal bagaimana Indonesia menjadi negara maju kok. Dan saya percaya juga bahwa Pak Prabowo itu bisa bertahan 20 tahun, maju calon presiden, on and on. Itu nggak mungkin cuma sekedar ambisi pribadi atau kepuasan sesaat. Atau itu sekedar omon-omon. Nggak mungkin itu. Itu pasti pasti visioner sekali itu. Ini udah setingkat dengan dengan panggilan lah. Ini udah dalam banget ini gitu ya. Di luar bahwa memang terbukti ya staminanya sebagai seorang Kopassus itu luar biasa kok. Stamina mentalnya ya sangat layak diberikan jenderal kehormatan, salah satunya menurut saya karena dia telah menunjukkan mental Kopassus yang sejati. Nah, itu berjuang lama soal Pak Jokowi ngasih jenderal bintang kehormatan itu kan menunjukkan mementahkan lagi tuh anggapan bahwa mereka retak gitu atau mereka berantem. Iya. Jadi begini, kalau bicara berantem atau pecah, saya kira enggak. Karena mereka punya kesamaan pikiran, mereka punya kesamaan hati, punya kesamaan gagasan, gitu ya, punya kesamaan gagasan. Dan menurut saya pengaruh atau peran dan kontribusi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, saya kira udah dalam banget nih pada Pak Prabowo, sudah pada level hati yang paling dalam begitu ya.
mencapai cita. Saya yakin nggak mungkin dapat presiden tanpa Pak Prabowo mendekatkan diri dengan Pak Jokowi. Dan tidak mungkin bintang 4 tanpa Pak Jokowi. Ya, gitu. betul. Jadi saya nggak bisa membayangkan, dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat loyal kepada teman. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa istilahnya Pak Prabowo itu membuang Pak Jokowi dalam perjalanan dia menjadi presiden 5 atau 10 tahun ke depan. Nggak bisa membayangkan. Nah, tinggal kita bicara mengenai peran Pak Jokowi dan kerjasama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bagaimana tiki-taka mereka ini, Bagaimana mereka ini membawa bola menuju gawang lawan, menuju target yang namanya Indonesia Maju 2045. Gitu. Nah, pada titik ini saya mau mengatakan begini, kalau kita bicara presiden Indonesia nih ya, ini kan audiens kan suka disederhanakan, dibantu disederhanakan kan kompleksitas politik ini. Presiden itu tugasnya pertama bersifat teknokratis, melakukan pembangunan. Apa yang harus dilakukan untuk misalnya mempercepat akses transportasi. Apa yang harus dilakukan untuk menciptakan akses komunikasi yang lebih baik. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan kualitas SDM manusia Indonesia dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan pangan. Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah bencana alam, intinya menyelesaikan masalah hari-hari lah, ya. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pangan, masalah energi, masalah listrik, masalah ekonomi, dan seterusnya. Itu yang harus dikerjakan. Itu levelnya teknokratis. Levelnya teknokratis. Nah, levelnya teknokratis itu artinya manajemen. Manajemen pemerintahan ya, day to day manajemen pemerintahan. CEO lah ya presiden. Ya, CEO. Terima kasih. Ya, dia punya menteri-menteri. Nah, menteri-menteri itulah sesuai dengan bidangnya masing-masing yang membantu dia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ya tadi kita uraikan. Kan struktur kementerian yang 20 itu kan sebetulnya menggambarkan semesta persoalan masyarakat Indonesia, betul. Semesta persoalan teknokratis kan, gitu. Jadi dia dia CEO Republik Indonesia Incorporated, ya kan? Ya bagaimana supaya Indonesia Incorporated ini berjalan dengan baik. Betul. Nah, tapi untuk sebuah kebijakan berjalan dengan baik, ada 2 jenis dukungan yang diperlukan, Mas. Pertama itu dukungan partai politik, dukungan elit politik, gitu. Yang kedua dukungan dari masyarakat. Nah, dukungan masyarakat harus dikelola. Karena apa? Kalau masyarakat tidak mendukung satu ide atau gagasan kebijakan publik, maka gagasan nggak bisa jalan. Nah, inilah yang juga baru dari Pak Jokowi. Apa yang membuat dia bisa melakukan hal-hal teknokratis yang sebelumnya nggak bisa dikerjakan sama yang lain. Karena dia mengerti pentingnya peran masyarakat di situ. Pentingnya memenangkan hati masyarakat. Pentingnya untuk mendapatkan simpati publik. Saya pernah mendengar tuh bagaimana dia mengatasi masalah pembangunan LRT kalau nggak salah di Haji Nawi apa gitu. Dia turun sendiri loh kepada pemilik tanah yang lahannya dilewati oleh infrastruktur LRT itu. Dan lewat pendekatan itu sesuatu yang tadinya nggak diterima oleh pemilik tanah, nggak bisa, itu bisa dilaksanakan. Di luar misalnya dia punya kecerdasan pada tataran lapangan ya. Street smart. Dia bikin pembebasan lahan itu selalu melibatkan unsur kejaksaan dan unsur kepolisian. Sehingga semua masalah-masalah hukum itu sudah ditangani dan diantisipasi dari awal. Makanya bisa cepat. Nah, Pak Jokowi sangat menyadari pentingnya peranan dukungan masyarakat, makanya dia maintain tingkat kepuasan kepada masyarakat itu dengan berbagai macam cara lah, dengan berbagai macam teknis lah. Dan buktinya dia berhasil menjadi presiden yang paling populer barangkali dalam sejarah Indonesia. Dan kalaupun misalnya Pak SBY juga pernah mencapai angka 80%, tetapi Pak SBY waktu itu tidak di akhir masa jabatannya tidak mendapatkan dukungan sebesar. Paling populer dan istiqomah dalam kepopulerannya. Jadi artinya dia konsisten gitu loh. Dan itu kisarannya kan 70-80 ya. Dan itu sebuah rekor dunia. Ya, Pak Jokowi paling tinggi tingkat kepuasan di dunia, dan juga rekor dunia dalam hal apa? Ya, negara-negara lain biasanya pemimpinnya kalau sudah akhir di periode kedua itu sudah turun. Dia enggak, dia tinggi sekali gitu. Nah, yang ketiga adalah manajemen dukungan dari elit politik. Nah, bicara soal ini, Pak Jokowi itu kemampuan navigasinya luar biasa. Yang dalam beberapa bulan lalu saya sebut,
kalau permainan politik atau dinamika politik dengan elit politik sebagai diibaratkan permainan catur, maka Pak Jokowi ini adalah super grandmaster. Super grandmaster. Dia berhadapan dengan grandmaster, dia tarung simultan dengan para ketua-ketua partai, dan dia bisa memenangkan tarung simultan itu dengan para grandmaster ini. Gitu. Dan pertarungan yang paling sulit adalah dengan grandmaster wanita Judith Polgar. Itu dia. Dengan Judith Polgar itu. Nah, sebetulnya kalau beliau berdua ini, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini, bisa bekerja sama, itu sangat membantu loh. Bagi Pak Prabowo sebagai CEO-nya Indonesia. Karena dia bisa membagi energi dan konsentrasi. Ya itu kalau kembali ke ininya Bung Jeffrey Giovanni ya, kan dia bilang justru kalau Pak Jokowi jadi ketua ini Barisan Nasional ini, Pak Prabowo dan apalah namanya itu, pokoknya yang menjadi lem perekat, menjadi solidarity maker-nya lah gitu ya. Saya cenderung menghindari kata ketua. Saya cenderung menghindari kata ketua. Karena kesannya jadi ada dualisme. Ada dualisme. Ada dualisme. Ya, setuju. Gitu. Ya, jembatan aja pakai Pak Jokowi itu kan menyebut dirinya sebagai jembatan. Makanya saya pakai istilah sekjen. Karena sekjen itu tidak dipersepsikan sebagai orang yang tertinggi, tapi dia lebih sebagai koordinator. Ya itu, enggak, tapi intinya ini kan salah satu nilai bahasa yang sensitivitas nilai bahasa ini saya dapatkan dulu di Utan Kayu. Utan Kayu. Waktu kita ngopi-ngopi setiap siang ya. Tahun 90-an akhir. 90-an akhir loh itu. 90-an akhir. 90-an akhir ya, itu dia. Jadi jangan ketua. Aku setuju. Bahkan jangan koordinator. Gitu. Walaupun koordinator lebih lunak, tetapi nanti akan mudah diadu domba oleh DS. Kesannya dualisme. Presiden lawan koordinator. Tarik menarik. Nah, ini sekjen aja nih, sekjen. Jadi dia yang perannya kalau menurut Mas Jeffrey itu adalah yang itu loh, ngurusi pernik-pernik soal-soal politik antara elit-elit partai gitu ya. Sehingga Pak Prabowo dan Gibran itu fokus tadi itu percepatan kemajuan. Jadi ini malah meringankan bebannya Prabowo ketimbang menjadi saingan. Betul. Jadi itu yang sangat di sini kan kelihatan ya. Diskusi kita ini menunjukkan bagaimana cara berpikir ya, cara melihat sesuatu itu bisa sangat berbeda kalau intensinya itu positif atau negatif. Betul. Kalau kita lihat dari sisi positif ini luar biasa. Tapi kalau dari sisi negatif ya udah langsung tadi seuzon Jokowi versus Prabowo. Iya. Tapi kita nggak khawatir karena teman-teman yang begitu kan sudah terbukti berulang kali kan berdasarkan halusinasi. Kalau halusinasi kalau nggak sesuai dengan realita akhirnya kan cepat atau lambat akan terbangun dari mimpi. Dan akan terfalsifikasi dengan sendirinya. Terfalsifikasi, makasih istilah itu. Jadi terbantah betul. oleh kenyataan. Benar. Jadi itu yang Oke, Mr. Q, terima kasih atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.